Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat merenungkan peristiwa penyaliban Yesus. Sukacita Tuhan jadi bagian kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa yang terjadi pada Jumat Agung? Sebuah peristiwa yang tidak wajar. Allah membawa korban kepada manusia. Pikiran yang normal, seharusnya manusia yang bawa korban kepada Allah. Tetapi justru dalam peristiwa salib, Allah sendiri, anaknya Yesus Kristus, menjadi korban, mengorbankan diri untuk manusia. Dalam kedaulatan Allah, jalan ini yang Allah pilih, jalan penderitaan dan jalan salib. Allah yang mau begitu. Padahal penyaliban dalam pemerintahan Romawi adalah bentuk hukuman yang paling sadis, kejam, diberikan kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan yang besar. Sebelum disalib, mereka disiksa dengan berbagai siksaan. Pikul sendiri salibnya menuju kepada tempat penyaliban. Siksaan ini membuat mereka mati perlahan-lahan, supaya mereka ada dalam penderitaan yang begitu rupa, yang tak tertahankan. Padahal Yesus tidak bersalah. Dalam proses pengadilan, Yesus dibawa bolak-balik. Dari Mahkamah Agung ke Pilatus, dari Pilatus ke Herodes, dari Herodes kembali ke Pilatus. Tidak ada satupun yang mereka temukan bukti kuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh Yesus supaya dia pantas disalibkan. Tetapi untuk memuaskan hati orang banyak yang telah dihasut oleh imam-imam kepala, maka Pilatus membebaskan Barabas yang sesungguhnya adalah pemberontak dan melakukan pembunuhan. Lalu kemudian membawa Yesus ada dalam siksaan yang begitu hebat dan menyerikan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah Allah yang sejati. Dalam kealahannya, Yesus menanggung dosa. Sebagai Allah yang sejati, Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Bukan karena Allah Bapa membenci Yesus, tetapi Allah Bapa membenci dosa yang ditanggungkan oleh anaknya. Karena Allah Bapa kudus, sehingga Allah Bapa meninggalkan anaknya. Allah Bapa tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dalam seruan Eloi Eloi lama sabachthani, benar-benar Allah meninggalkan Yesus dalam kesendiriannya untuk menanggung dosa kita. Alkitab juga menyaksikan bahwa Yesus juga manusia yang sejati.
Yesus Allah yang sejati, karena itu hanya Dia yang tidak berdosa yang mampu menghapus dosa manusia. Tetapi Alkitab juga menyaksikan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dalam doa di Taman Getsemani, Yesus gentar. Yesus takut menjalani jalan penderitaan penyaliban itu. Yesus mengalami kesakitan. Tetapi justru itu, Yesus harus menanggung penderitaan. Yesus merasa keterasingan daripada Allah. Dibuang, ditinggalkan, turun ke dalam maut, mengalami kebinasaan itu. Supaya saya dan Bapak Mama sekali-kali tidak ditinggalkan. Saya dan Bapak Mama diselamatkan. Hukuman yang Yesus derita adalah bagian kita. Tapi Yesus ambil alih supaya kita tidak mengalaminya. Dalam cerita penderitaan dan kematian Yesus, Allah melakukannya dalam ketaatan sampai tuntas dengan kematiannya di atas kayu salib untuk ketebusan manusia. Sesungguhnya penderitaan dan kematian adalah sebuah peristiwa yang menuju kepada kemuliaan. Allah ditinggikan. Peristiwa penderitaan dan penyaliban adalah sebuah kemenangan untuk keselamatan manusia. Dari bacaan Markus 15 ayat 20b sampai 41, kita ada dalam tema penderitaan dan kematian yang memulihkan. Dan ini poin yang mau kita renungkan dalam refleksi peringatan kesengsaraan sampai pada kematian Yesus di atas kayu salib. Kita mau belajar dari kesetiaan Yesus dalam penderitaan dan kematiannya untuk menebus dan menyelamatkan dunia, manusia, saya dan Bapak Mama. Mungkin kita ada dalam berbagai bentuk penderitaan. Tapi sebagaimana kita lihat daripada cerita Simon dari Kirene, salib Yesus itu diletakkan di pundaknya. Simon dipaksa untuk membawa salib Yesus, ikut dalam penderitaan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan sementara taruh penderitaan dalam diri kita. Tuhan pilih kita untuk ada dalam pergumulan penderitaan itu. Tetapi kita belajar dari Yesus bahwa penderitaan dan kematian Yesus memulihkan hubungan kita yang terbuang dari hadapan Allah. Karena itu penderitaan dilakukan bukan tanpa tujuan. Setiap apa yang Tuhan izinkan dalam penderitaan yang saya dan Bapak Mama alami dalam bentuk apapun, coba lihat, ada maksud Tuhan untuk memulihkan. Kalau bukan karena kesalahan kita, Tuhan juga tetap punya maksud untuk itu. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan istri, suami, anak, orang tua. Tuhan pakai penderitaan itu, tidak tanya mau terima atau tidak salib ini untuk dipikul. Tuhan taruh di pundak saya dan Bapak Mama, masing-masing dengan bentuk penderitaannya. Dan di Jumat Agung ini kita belajar, mau setia
walaupun penderitaan itu jadi bagian kita. Tetapi kul salib itu, karena salib itu mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kata memulihkan adalah perbaikan dari yang rusak menjadi baik. Penderitaan itu Tuhan taruh di kita. Mungkin lewat sakit penyakit. Hidup di dalam Tuhan tapi sakit tidak pernah sembuh. Hidup di dalam Tuhan tapi kenapa kekerasan? Mengalami perlakuan yang tidak baik. Kesewenang-wenangan terjadi, dialami. Mungkin Tuhan sengaja taruh, tidak tanya Simon dari Kirene setuju atau tidak. Karena dia berdaulat atas hidup ini Bapak Mama. Kenapa harus jalan salib? Apakah tidak ada jalan lain Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Tuhan pun mau. Karena itu Tuhan berkuasa atas hidup saya dan Bapak Mama. Tuhan mau kita ada dalam sebuah pergumulan. Yang mungkin itu Tuhan pakai untuk cara memulihkan kita. Yang hubungannya sedang rusak dengan Tuhan. Lupa Tuhan itu berarti hubungan juga rusak. Tidak melakukan kebenaran, hubungan dengan Tuhan rusak. Tuhan pakai penderitaan itu, taruh salib. Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga penderitaan karena akibat perlakuan orang lain. Tapi Tuhan izinkan itu. Sekali lagi tidak ada peristiwa dalam hidup kita yang terjadi tanpa izin Tuhan. Jangan tanya Tuhan kenapa. Tanya apa maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Apa yang Tuhan mau buat? Tuhan mau pulihkan saya dengan suami setia di dalam Tuhan. Tetap jangan pakai alasan itu untuk kemudian hidup dalam ketidakbenaran. Terhadap orang tua diperlakukan tidak adil. Atau anak yang lupa siapa orang tuanya. Karya penyelamatan Allah datang untuk memulihkan harkat kita manusia. Supaya kita berharga di mata Tuhan. Harga itu harga pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mahal anugerah keselamatan itu. Tapi dikasih kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kembali dengan mulut kita yang sebentar menyanyikan Hosana Putra Allah, Putra Daud. Mulut yang satu ini juga yang akan kembali berteriak, salibkan dia dengan seluruh kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Berjalannya waktu, peringatan ini akan berakhir. 3 hari kemudian kita akan ada dalam momen kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi biarlah pengorbanan Yesus ini tidak lepas daripada refleksi hidup kita yang masih Tuhan izinkan kita jalani di dunia ini. Jaga keselamatan yang sudah Tuhan bayar dengan mahal itu. Jangan menodai hidup ini dengan kemarahan yang terus disimpan dan berakar pada dendam. Jangan lagi hidup dalam kejahatan-kejahatan. Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
dan hubungan kita dengan sesama. Yesus ada dan menanti kita untuk terus ada dalam pembaharuan, karena Yesus sudah mengerjakan pemulihan. Dia Allah yang sejati. Dalam cerita kita, kematian Yesus bukan kematian orang biasa. Peristiwa alam menceritakan itu. Matahari tidak bersinar selama 3 jam. Gelap gulita di siang hari, suatu tanda. Langit juga bercerita tentang kemuliaan, kebesaran kuasa dalam diri Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus adalah penggenapan terhadap nubuatan. Untuk matahari yang tidak bersinar ada dalam Amos pasal 8 ayat 9. Pada hari itu akan terjadi, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Tirai suci terbelah menjadi 2, dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi jurang pemisah antara manusia dan Allah, karena kematian Yesus Kristus sudah memulihkan. Rasa tertuduh dengan dosa menangis di Tuhan. Buat pengakuan di Tuhan, tidak perlu cerita kepada manusia. Perubahan hidup itu akan ada dalam pengakuan manusia dan Tuhan kalau hidup kita menampakkan buah pertobatan itu. Juga pengakuan daripada kepala pasukan dan prajurit-prajurit. Ketika mereka melihat kedahsyatan alam, mereka sampai pada pengakuan, sungguh dia ini anak Allah. Terus mengimani Tuhan yang adalah Allah itu. Jangan ragukan lagi kasihnya, nyawa dia berikan. Ia membuka tangan untuk kita datang. Terus ada dalam pemulihan. Kita sudah mati terhadap dosa. Dan hidup ini, hari ini, besok dan seterusnya adalah untuk kebenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.